الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام الذي فرض علينا الصلاة والصيام، ونصلي ونسلم على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم: وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kehidupan alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tuhan yang telah menghidupkan setelah kita dimatikan, dan hanya kepada Allah sajalah kita akan dikembalikan. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, nabi yang merindukan kepada kita. Semoga kita semua juga merindukan beliau dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI, dan seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan yang amat sangat mulia ini. Jemaah dirahmati Allah, ada periode Mekah dan ada periode Madinah. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pindah berhijrah di kota Mekah ke Madinah, adalah untayan yang pertama, bangunan yang pertama adalah bangunan persaudaraan. Karena tidak ada ikatan yang paling hebat kecuali ikatan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Hanya saja orang yang beriman itu adalah orang yang bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, langkah yang sangat penting bagi baginda sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, kaum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj, jemaah rahmatullah, mereka suku yang bermusuhan dalam waktu yang amat sangat lama. Seakan-akan tak mungkin lagi mereka bertemu, apalagi bersaudara. Tapi itulah baginda sallallahu alaihi wasallam, kehebatannya Allah berikan rahmat kepadanya dapat mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Maka itulah jemaah rahmatullah, ketika Allah ceritakan dalam Al-Quran sebagai satu catatan emas, Allah mengatakan: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Allah mengatakan, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah. Jadi ini satu poin yang penting. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah. Nikmat apa?
salah satu nikmat yang besar, nikmat persaudaraan. Kita bertemu bisa tersenyum, bisa saling membantu satu dengan yang lain. Ketika sebelumnya kalian itu bermusuhan, hampir saja kalian berada di tepi jurang api neraka. Karena jemaah rahmati Allah, orang yang memutuskan hubungan persaudaraan itu akan memutuskan jembatan menuju surga. Jadi ini poin yang pertama yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jemaah rahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam menghilangkan perasaan fanatisme kepada kabilah. Maka jemaah rahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan satu ajakan beliau, laisa minna man da'a ila asabiyah. Kalau termasuk golongan kami orang yang membangun di atas fanatisme. Walaysa minna man mata ala asabiyah, bukanlah juga bagian kami orang yang meninggal di atas fanatisme. Walaysa minna man qatala ala asabiyah, bukanlah bagian kami pula orang yang kemudian berperang di atas fanatisme. Ini jemaah rahmatullah poin yang penting dalam kehidupan umat Islam, membangun hubungan yang baik dan hubungan yang vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahmatullah poin yang ketiga adalah pada periode ini Allah menggambarkan sifat-sifat yang tidak baik, akhlak yang tidak terpuji dalam muamalah, di antaranya akhlak yang ada pada sebahagian orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah dan orang-orang sebelumnya. Di antaranya adalah jemaah rahmatullah kitmanu ma anzalallah, menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan kepada mereka. Oleh karena itu sedikit apapun yang kita miliki patut kita sampaikan kepada orang lain. Ballighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walau hanya sepotong ayat. Memang jemaah rahmatullah mungkin kita merasa itu sedikit, bagi orang merasakan banyak. Mungkin bagi kita itu sederhana, bagi orang merasakan tidak sederhana. Maka sampaikan informasi kepada orang lain, pencerahan, apapun namanya, karena itu bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan peringatan dan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi oleh karena itu anak kita, istri kita, saudara kita, handai tolan kita, kalimahnya apa? Wa tawassaw, hendaklah kita saling memberikan nasihat. Itu bermanfaat bagi mereka dan bagi kita. Poin yang berikutnya adalah jemaah rahmati Allah, wa martakabu min dhulmin min qatl anbiya. Jadi perilaku mereka adalah orang yang menzalimi, yaitu diantaranya dengan membunuh para nabi. Nabi-nabi adalah sebagai pembawa pencerahan, menawarkan kebaikan kepada umat manusia. Disebutkan Nabi Nuh alaihi salam mengajak umatnya 950 tahun. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan mengajak orang berbuat baik. Jadi nilai kita adalah pada kontribusi kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Semakin dirasa kehadiran kita dalam masyarakat, semakin tinggi nilai kemanusiaan kita. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, khairun nasi anfa'uhum linnas, orang yang paling baik, orang yang dirasakan keberadaannya di antara manusia. Jadi oleh karena itu kalau kita sudah tidak ada, orang merasakan keberadaan kita dan ketiadaan kita. Jadi oleh karena itu jangan sampai kata orang wujuduhu ka'adamihi, adanya ia tapi terasa tidak ada. Maka tunjukkan eksistensi kita. Apapun yang kita berbuat untuk orang lain, itulah yang akan menjadi kenang-kenangan. Itulah yang akan menjadi catatan emas. Walau mungkin jasad kita sudah tidak ada, tapi akan masih dirasakan oleh orang lain keberadaan kita. Hari ini jemaah rahmatullah, di mana kita berada dalam masjid, mungkin orang-orangnya sudah meninggal dunia. Kipas angin yang berputar, mungkin yang infakkannya sudah meninggal dunia. Dan banyak hal-hal lain yang beliau tinggal nama, tapi orangnya sudah tidak ada.
Tapi ini semua jemaah rahmatullah yang mengabadikan kita yang tidak abadi. Jadi berbuatlah untuk orang lain, karena itu sebenarnya kembali kepada kita. Kemudian jemaah rahmati Allah, perilaku mereka wasaddahum an sabilillah wa akhadhuhum riba, menghalangi orang pada jalan Allah dan memakan riba. Muamalah yang baik, muamalah yang saling menguntungkan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dari makanan akan masuk dalam tubuh kita dan akan menjadi darah. Apa yang kita makan berpengaruh pada pikiran kita, berpengaruh pada akhlak perilaku kita. Maka makanlah yang baik, dan sesuatu kebaikan yang baik akan keluar yang baik pula. Mendorong kita bisa bangun tahajud, mendorong kita bisa membantu orang lain, mendorong kita bisa berbuat baik, itu juga kontribusi makanan yang kita makan. Oleh karena itu dalam agama kita diajak kita apa yang kita makan berasal dari hal-hal yang halal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang, wahai manusia, makanlah di atas muka bumi ini yang halal lagi yang baik. Janganlah kamu ikuti jejak syaitan, dan ia bagi Allah musuh yang nyata. Bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah Allah menyebutkan dalam dalam periode Madinah ini tanawal at-tashri' fil Madinah baqiyatul ibadat. Jadi di sana ada sebahagian ibadah yang telah Allah wajibkan di Mekah, kemudian ada ibadah-ibadah lanjutan yang Allah sebutkan di kota Madinah atau setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Di sana Allah syariatkan zakat, di sana Allah wajibkan berpuasa, di sana Allah wajibkan ibadah haji. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kenapa demikian? Inilah disebut dengan at-tadrij, secara bertahap Allah wajibkan kewajiban-kewajiban itu, tidak sekaligus, agar manusia mudah mengamalkannya, agar manusia mudah memahaminya. Maka di Mekah itu adalah bangunan fondasi, dan di Madinah adalah sebagai uraian yang lebih detail tentang syariat yang Allah wajibkan kepada mereka. Maka jemaah rahmati Allah, di Madinah Allah perkenalkan zakat. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta orang kaya itu ada hak-hak orang yang meminta-minta dan mereka yang tidak meminta-minta. Karena kitanya kaya sebab ada orang lain. Dan semua kita ada berkaitan dengan orang lain. Kalau guru ada murid yang dia ajar. Kalau penjual ada pembeli yang bersamanya. Jadi tidak ada orang yang hidup tanpa ada hubungan dengan orang lain. Maka di sanalah ketika kita berinteraksi dengan orang lain muncullah hak dan kewajiban. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, setiap kali kita memberikan hak dan setiap kali orang lain akan memberikan kewajiban, begitulah sebaliknya. Di Madinah jemaah rahmatullah sebagai bentuk kehidupan masyarakat yang luar biasa, maka dalam kaidah Imam Malik salah satu referensi yang patut rujukannya adalah amal ahlil Madinah, perbuatan perilaku masyarakat kota Madinah. Dan bagi Imam Malik perilaku mereka adalah sebagai hadis-hadis yang hidup dalam masyarakat. Apa yang mereka kerjakan semata-mata adalah terjemahan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah wajibkan zakat, Allah wajibkan puasa di kota Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kami wajibkan kepada kalian berpuasa, ya, sebagaimana kepada orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian termasuk orang yang bertakwa. Jadi diwajibkan di kota Madinah ketika Nabi hijrah pada tahun kedua Hijriah
maka Allah perkenalkan bagaimana puasa Ramadan. Sudah ada puasa sebelumnya, puasa sunat, ya. Nabi pernah melaksanakan puasa Ashura dan seterusnya. Tapi ini diperkenalkan ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperkenalkan ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah fisik yang membutuhkan kemampuan tenaga dan harta. Di sanalah bertemu saudara-saudaranya dari berbagai macam bangsa dan negara. Ibadah yang luar biasa. Dan setahun sekali akan bertemu dengan berbagai suku bangsa dan sebagainya. Allah perkenalkan, kamu tidak pernah perkenalan dengan manusia, maka seakan-akan ibadah haji memperkenalkan suasana akhirat. Kan kita bertemu dengan berbagai macam orang di akhirat kelak nanti sebagaimana pada ibadah haji. Ibadah haji itu Allah perkenalkan pakaian yang sederhana, pakaian ihram. Walaupun dengan berbagai variasi pakaian yang pernah kita pakai ketika ibadah haji, Allah katakan inilah pakaian yang kalian menuju alam akhirat. Pakaian putih, sehingga dengan warna itu kalian tak bisa bedakan satu dengan yang lain, kecuali orang yang paling bertakwa di antara kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa dilihat pada hatinya. Orang yang paling baik hatinya itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diperkenalkan satu tempat Mekah, tempat yang panas, tidak ada tempat berlindung, tidak ada pepohonan. Allah perkenalkan kepada kita dimensi akhirat. Dimensi akhirat tidak ada tempat berlindung, yang ada adalah matahari sejengkal di atas kepala. Di sanalah kita diajak untuk belajar betapa panasnya kota Mekah di mana kita beribadah, agar manusia bisa merefleksikan kalau begini hal panasnya kota Mekah, bagaimana al-mahsyar kelak nanti, bukankah lebih panas lagi? Maka di sanalah Allah perintahkan kita untuk beribadah. Hanya dengan ibadah sajalah kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kerinduan orang di kota Mekah dengan segala panasnya itu seakan-akan merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun suasana panas dalam keadaan suasana Mekahnya, tapi dingin hatinya karena interaksinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah rahmatullah, kalau lihat kita Mekah ini banyak orang yang menangis, meneteskan air mata. Apa yang menjadi mereka bisa menangis itu? Karena mereka teringat bahwa segala perjalanan inilah satu perjalanan yang paling istimewa, adalah perjalanan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmatillah, setelah ibadah mahdhah ini, Allah juga menyebutkan tentang ibadah yang sifatnya muamalah. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan ar-riba. Maka di Madinah transaksi ini menjadi lebih luar biasa, karena dengan banyaknya masyarakat, banyaknya suku bangsa, maka interaksi ini akan lebih komprehensif. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kota Madinah yang luar biasa dibangun atas muamalah yang dibimbing oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang beribadah, berangkat dari masjid, beribadah di pasar, beribadah dalam dagang, beribadah dalam semua aktivitas kehidupannya. Ibadah mencakup semua aspek kehidupan. Jadi oleh karena itu ketika mereka berdagang, mereka sedang beribadah. Mereka sedang berjalan, mereka sedang beribadah. Ketika mereka di rumah, mereka sedang beribadah. Jadi makna ibadah yang kompleks ini menjadikan mereka selalu mencari bimbingan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala juga di sana ma yajibu fi al-mudayanah min kitabah wa isyhad. Allah bimbing di Madinah, orang kalau berutang hendaklah dia menulis, catatlah transaksi dagang utang, hendaklah dicatat. Catatan itu akan menenteramkan, dua belah pihak akan menenteramkan. Maka perlu catatan, perlu transaksi itu tertulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh
wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu berhutang hendaklah kalian menulisnya dalam waktu tertentu, maka hendaklah kalian menulis. Ternyata menulis ini luar biasa. Memang dasarnya adalah sunnah menulis. Jadi sekarang kita rasakan betapa catatan itu, administrasi itu sangat penting. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, orang yang baik, apa yang dia ucap dia tulis, dan apa yang dia tulis itulah yang dia ucapkan. Jadi hubungan antara ucapan dan tulisan itu amatlah sangat penting. Maka dalam agama kita Allah mengajarkan kita, mengajar untuk membaca dan mengajar untuk menulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah. Siapa yang mengajarkan? Allah yang mengajarkan kalian dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Jadi ada keterpautan antara bacaan dengan tulisan. Maka orang yang senang membaca mesti senang menulis. Dan orang yang senang menulis kekayaannya dari bacaan. Jadi hubungan yang timbal balik, hubungan yang resiprokal antara tulisan dan bacaan. Maka dalam transaksi kita, dalam kewarisan kita, dalam berbagai apapun yang kita miliki, janganlah kita malas untuk menulis, karena orang yang menulis menunjukkan tanda-tanda orang yang memiliki nilai anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, maka tuliskanlah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa ma yakunu min ada wa imhal, bagaimana kita ketika membayar utang dan bagaimana ketika kita sulit ketika membayarnya. Jemaah rahmati Allah, orang yang paling baik ketika dia berutang segera untuk membayar, dan orang yang paling baik ketika membayar dia lebihkan sebagai ihsan kepada orang yang berutang kepadanya. Jadi jemaah rahmati Allah, orang sudah memberikan bantuan kepada kita, maka hendaklah kita juga pandai berterima kasih. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang pandai, yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini utang saya 1 juta, ini 500 nih, tanda terima kasih saya. Ya, luar biasa. Senang enggak orang yang berpiutang? Oh, senang. Dan perbuatan yang baik, buatlah orang lain senang kepada kita. Idkhalus surur ala qulubil mu'minin. Buatlah orang lain bahagia bertemu kita dengan senyuman kita dan sebagainya. Jadi pokoknya kalau orang bertemu kita, hadirkan kesenangan orang itu. Nah, itu jemaah rahmatullah. Jadi itu ibadah. Ibadah apa? Membuat orang lain senang. Ya, kalau di rumah suami menyenangkan istri, istri bisa menyenangkan suami, anak kepada ayahnya, ayah kepada anaknya, teman kepada saudaranya, dan seterusnya. Jadi prinsip kita dimanapun kita berada, kita usahakan apa yang bisa membuat orang lain senang, walaupun hanya sekadar senyuman. Kata orang, kalaupun kita tak bisa bersedekah harta, maka bersedekahlah kata-kata. Kata-kata yang baik akan membahagiakan orang lain. Nah, jadi ini jemaah rahmatullah, fondasi-fondasi ketika Nabi di kota Madinah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya apa? Bahwa juga dijelaskan bagaimana hubungan keluarga. Membangun hubungan keluarga. Ada hukum tentang pernikahan. Bagaimana hidup dalam tatanan keluarga. Ada suami, istri dan anak. Di ujungnya juga ada dijelaskan bagaimana tata tentang perceraian. Abghadul halali ila Allahi at-talaq, sesuatu yang dimurka oleh Allah itu, tapi halal adalah talak. Maka dalam Islam jenjang kepada talak itu sangat jauh, sangat berat. Kenapa? Agar talak ini
sebolehnya dihindari. Maka mudah dalam perkawinan, tapi susah dalam perceraian. Karena ketika perceraian akan berkonsekuensi banyak, anak dan sebagainya. Maka sebisa apapun diusahakan agar orang bisa sustainable, berlangsung pernikahan sejak awal sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Memang sangatlah bahagia orang bila tatanan keluarga ini dapat dijaga dengan baik. Artinya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika hubungan suami istri dapat bertahan sejak masih muda sampai tua, sampai meninggalkan alam yang fana ini satu hal yang luar biasa. Maka di sana ada tatanannya. Kemudian juga ada bagaimana tentang kewarisan, bagaimana tentang wasiat dan seterusnya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah beberapa poin yang dibahas dan masih banyak poin-poin yang lain yang berkaitan dengan tata kehidupan dalam keluarga, dalam masyarakat yang dibimbing oleh Allah dan Rasulnya ketika berada di kota Madinah. Jadi Madinah ini adalah sebagai gambaran peradaban, sehingga sering disebut kata Madani karena dimaksudkan adalah bangunan peradaban. Bagaimana hubungan baik antara satu dengan yang lain, dengan antara keluarga dan anak, antara sesama kita, orang yang kita kenal dengan yang tidak kita kenal, dibangun satu hubungan yang luar biasa. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-alaqah, karena manusia hidup tidak bisa tanpa ada orang lain. Maka orang yang mendampingi hidupnya itulah salah satu bukti bahwa kita bisa berdampingan dengan orang lain. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, semakin baik kita hubungan dengan sesama kita, semakin tinggilah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ibadah salat, puasa, zakat, haji ini akan membimbing kita juga dalam hubungan muamalah kepada sesama manusia. Ada hablum minallah sebagai fondasi dan hablum minannas sebagai implementasi. Inilah keterpautan yang tak bisa kita pisahkan. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhan nabi Allah wal kawkab durri Allah ya ayyuhan nabi Allah wal kawkab durri anta imamul hawa sultanul ghaibi anta imamul hawa sultanul ghaibi fa inni abdun حملي ثقيل فإني عبد الله حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.